akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah berada. Pagi menjelang siang bagi rekan-rekan semua media, izinkan kami memperkenalkan diri ya. Saya sendiri Johansen Simanihuruk, didampingi oleh rekan-rekan saya di sebelah kanan, sebelah kiri saya Pak Bambang Ardi, dan sebelah kanan saya adalah Pak Angka Wijaya. Kami adalah lawyer atau pengacara dari perkara-perkara sebelumnya terkait yang konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Mahfud MD terkait bedah kasus PTPN 2 pada tanggal 18 Juli 2023. Jadi kamilah pengacara-pengacara yang terkait apa-apa saja yang disampaikannya pada konferensi pers tersebut. Adanya berita yang berimbang terhadap konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Mahfud MD, ya, supaya juga tidak ada kesimpang siuran atau menjadi bias di tengah-tengah masyarakat. Karena terus terang saja akibat dari konferensi pers yang dilakukan oleh beliau sangat berdampak terhadap masyarakat ataupun khususnya kepada klien kami yang notabene telah menempuh persoalan ini melalui jalur hukum sesuai dengan konstitusi yang dibenarkan oleh undang-undang di negara kita ini. Adapun hal-hal yang perlu kami luruskan ya terhadap konferensi ini yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD sebagai berikut, supaya ini lebih mengena nanti terhadap bantahan kami terhadap konferensi tersebut, ada baiknya kami runut ke belakang sedikit supaya lebih jelas dan jernih persoalan yang sebenar-benarnya. Kami terangkan di sini bahwa Murahman ya, klien kami bersama kawan-kawan 234 orang pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Ini kita kaitkan ke belakang sedikit. Terkait masalah tanah 464 hektar di Desa Penara, Tanjung Brawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu jelas di konferensi persnya juga ada disebutkan seperti itu. Murahman dan kawan-kawan ini mengajukan gugatan. Oleh Pengadilan Negeri, kita ringkas saja, dinyatakan bahwa para penggugat ini dinyatakan sebagai pemenang. Dinyatakan bahwa mereka lah yang berhak terhadap tanah objek perkara. Dinyatakan pula bahwa mereka lah surat-surat yang dokumen yang mereka miliki, surat keterangan tentang pembagian sawah ladang itu sah menurut hukum. Di dalam perkara tersebut, ya, Murahman dan kawan-kawan menggugat satu, ya, pemerintah, gubernur, bupati, tergugat satu. Tergugat dua, kepala BPN pusat, BPN provinsi, BPN Deli Serdang sebagai tergugat dua. Tergugat tiganya di sini adalah PTPN 2, ya, karena memang di lapangan itu tergugat 3, PTPN 2 lah yang menguasai lahan tersebut. Dialah yang menjadi sasaran tembak dari gugatan dari para penggugat tersebut. Seperti kami uraikan tadi bahwa memang di dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri sudah putus dan dimenangkan. Dinyatakan bahwa pihak tergugat 3 dalam hal ini PTPN harus menyerahkan tanah itu kepada para penggugat. Nah, oleh hukum, ya, mereka diberikan hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Di dalam putusan Pengadilan Tinggi juga dikuatkan, artinya dikuatkan bahwa tetap para penggugat ini dinyatakan yang berhak terhadap tanah tersebut objek perkara. Mereka juga melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh putusan pengadilan atau Mahkamah Agung dinyatakan ditolak kasasi mereka. Kembali lagi kepada putusan awal bahwa yang berhak terhadap tanah tersebut adalah para penggugat dan kawan-kawan. Nah, secara tatanan hukum, ya, jika suatu putusan sudah diputus sampai ke Mahkamah Agung itu sudah punya label inkrah wan gewis, berkekuatan hukum mengikat. Karena lahan dikuasai oleh pihak tergugat 3, maka para penggugat melakukan upaya hukum permohonan eksekusi terhadap objek perkara tersebut. Karena itu tujuannya. Nggak mungkin dong kita hanya menang putus di atas kertas saja. Tetapi lahan karena dikuasai oleh orang lain, dan ada perintah di putusan tersebut supaya tergugat 3 atau pihak-pihak manapun yang menguasai lahan tersebut memerintahkan supaya dikembalikan, diserahkan kepada
para penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain. Seperti itu bunyi yang disebutkan dalam putusan tersebut. Nah, oke. Jadi para penggugat itu melakukan atau memasukkan permohonan eksekusi ke pengadilan. Oleh pengadilan dipelajari dan diteliti dan direspon positif dan diberikanlah penetapan pengadilan untuk eksekusi pengosongan. Pada suatu saat tertentu sebelum dilakukan eksekusi, pengadilan juga sudah memanggil atau menegur tergugat 3 PTPN Unmanning, ditegur supaya diserahkan tanah itu kepada para penggugat secara sukarela. Akan tetapi kesempatan tersebut tidak ditanggapi baik oleh PTPN 2. Kemudian dilakukan konstatering. Konstatering itu adalah pencocokan kembali terhadap lahan yang akan dieksekusi. Walaupun sebelumnya di dalam pokok perkara di tingkat pertama kemarin itu sudah ada namanya pemeriksaan setempat, sidang lapangan, istilah biasanya kami di praktek pengadilan. Kemudian dilakukanlah rapat koordinasi karena menyangkut lahan ini luasnya 464 dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah lapangan ketika terjadinya eksekusi, lazim itu pengadilan berkoordinasi dengan pengamanan setempat. Dalam hal ini kepolisian, baik kepolisian daerah Sumatera Utara, Deli Serdang, aparat pemerintah, mulai dari tingkat camat sampai ke desa setempat. Ada beberapa kali dilakukan rapat koordinasi untuk menentukan satu hari apa yang bisa pas untuk pelaksanaan eksekusi tersebut. Nah, ini yang mau kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Pada saat itulah, beberapa hari sebelum dilakukannya pelaksanaan eksekusi itu, seorang Mahfud MD, dalam hal ini Menko Polhukam, melakukan intervensi dengan cara menyurati ke Mahkamah Agung. Saya ada punya bukti. Nanti akan saya bikin kepada kawan-kawan. Dia berkop Menko Polhukam. Dia menyurati kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung perihal permohonan penundaan eksekusi lahan HGU 62 Penara tertanggal Jakarta 20 Januari 2023 dengan ditembuskan ke beberapa instansi. Ada banyak ini instansi ini. Ya, atas intervensi tersebut, ya mau tidak mau memang tertunda eksekusi. Apa dalil dia? Apa alasan dia sehingga dia mohonkan eksekusi? Setelah kami pelajari surat tersebut, permohonannya itu ada 3 hal. Katanya ini di dalam surat ini ya, masih ada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam ini PTPN 2. Adanya perlawanan, adanya PK kedua. Supaya Bapak tahu ini PK kedua loh. PK 1 aja kemarin itu PNPT, MA, PK itu udah 4-0 loh. Dia lakukan PK kedua lagi. Itulah alasan dia. Kata lagi katanya karena ada peristiwa pidana yang sedang berproses di pengadilan. Wah, ini masyarakat sebenarnya udah nggak terima, tapi ya sabar kan. Karena kita berikan pengarahan, ya mereka sabar saja menunggu. Supaya rekan-rekan juga tahu terhadap perlawanan, alasan-alasan yang dimuatkan tadi itu sudah diputus pengadilan. Tanggal berapa, Bang? Tanggal 29 Mei. Tanggal 29 Mei ya, ini kan masih bulan Juli. 29 Mei, 2 bulan yang lalu, sudah diputus oleh pengadilan negeri Lubuk Pakam. Perlawanan mereka yang intinya menolak perlawanan pelawan dari tergugat PTPN. Ini kan perlawan di sini PTPN 3. Ini kan holdingnya ini kan selaku pemegang saham dari PTPN 2. Mereka masuk sebagai perlawanan terhadap adanya penetapan eksekusi itu. Tapi itu pun ditolak. Ya, hargai itu kan. Begitu juga dengan putusan pidana. Kami selaku penasihat hukum dari Pak Murahman yang katanya mafia tanah nih ya. Kalau kita telisik lagi itu, kita lihat secara lengkap itu konferensi pers dari Pak Mahfud MD mengatakan bahwa ada mafia tanah di sana. Termasuk Murahman itu, klien kami itu, dia dengan tegas menyebut itu ya nama bagian dari mafia tanah. Yang mau saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa Murahman itu gimana ya, adalah seorang buruh lepas, hari lepas ya. Nih orangnya ini, dia hanya rumahnya pun kira-kira sederhana sekali ya. Dia selain buruh hari lepas juga
ya melihara bebek lah, itik segala macam kan. Nah, ini rumahnya nih, sangat sederhana lah. Ini kita udah sampaikan ke dia lah untuk izin untuk mengambil foto-foto rumahnya. Ini juga nih. Apa iya seorang mafia tanah seperti ini kondisinya ya? Rumahnya pun masih setengah batu ya, masih papan, itu papannya pun udah lapuk-lapuk lagi kan. Nah ini masih ada lagi atap lagi. Ya, seperti itu kawan-kawan. Oke, jika dikaitkan dengan konferensi pers oleh Bapak Mahfud MD menyatakan Murahman ini kan menggunakan surat palsu dalam peristiwa pidana tersebut di dalam perkara perdata yang sudah menang itu. Nah, sekarang Bapak Mahfud MD kan tidak tahu persidangan yang sebenarnya terjadi di persidangan tersebut. Kok bisa-bisanya ya terus dinyatakan bahwa Pak Mahfud MD ini, si terdakwa ini, sebagai mafia tanah. Ada beberapa saksi, ya, boleh nanti cross check lagi. Diterangkan bahwa ada beberapa saksi yang dihadirkan oleh jaksa menerangkan bahwa saksi-saksi ini mengaku tidak punya tanah dan tidak tahu lokasi tanahnya di mana. Hanya berdasarkan itu langsung diambil alih oleh Pak Mahfud MD, menyimpulkan bahwa terdakwa ini adalah termasuk dalam kelompoknya mafia tanah. Supaya juga tahu bahwa kamilah yang mengikuti persidangannya. Justru saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa itu, ya, itu yang menerima uang dari inisialnya MAN di kantor PTPN 2. Itu terungkap di persidangan. Bervariasi, nilainya hampir 30 juta per orang. Kali 8 orang yang sudah hadirkan di persidangan. Itu menjadi fakta di persidangan. Tetapi itu tidak diceritakan seutuhnya oleh mereka-mereka ini kepada Bapak Mahfud MD, sehingga Pak Mahfud MD tidak tahu sebenarnya. Tapi kalau kami juga diundang pada saat bedah kasus yang katanya dilakukan itu, kami akan terangkan seterang-terangnya. Tapi ya sudahlah, seperti itu. Nah, semua rangkaian-rangkaian ini, ya kan, disampaikan oleh Mahfud MD. Kami berharap petani masyarakat dengan adanya putusan bebas, dengan adanya perlawanan yang sudah ditolak, kami berharap pengadilan akan menindaklanjuti kembali. Karena memang itu alasannya Pak Mahfud MD, tolong ditunda kembali ini penundaan eksekusi karena adanya bla 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 yang saya sebutkan tadi. Nah sekarang sudah putus. Ini bebas, yang ini dinyatakan ditolak. Makanya masyarakat menagih kembali untuk dilakukan eksekusi pengosongan. Tapi lagi-lagi ya, lagi-lagi pada itu tadi, konferensi pers itu, mari kita lihat. Bapak Mahfud MD secara tegas menyatakan, ya kan, supaya menunggu lagi putusan putusan kasasi dari kedua ini turun. Tunggu kasasi dulu, tunggu ada putusan ingkrah terhadap ini. Padahal, supaya kawan-kawan ketahui, terhadap putusan yang sudah ingkrah, ya, itu tidak ada lagi alasan untuk ditangguhkan pengosongan maupun eksekusinya. Supaya bapak-bapak juga tahu, Bapak Mahfud ini kan catatannya dia juga mantan hakim ini, ketua atau hakim di Mahkamah Konstitusi, dan dia tak paham betul dengan ajas. Setiap putusan harus dianggap benar. Setiap putusan harus dianggap benar. Apa bisa, ya, putusan yang sudah diuji oleh hakim-hakim terdahulu, PN, PT, MA, PK, 2 kali PK, perlawanan, ya, pidana, ada 7. Kalau dikali 3 aja majelis, udah 21. Apa bisa seorang Mahfud MD, seorang dia bisa mementahkan terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim yang sudah menyatakan ini ingkrah, membebaskan dan menolak permohonan, memenangkan para penggugat. Nah inilah, ini sebenarnya menjadi timbul pertanyaan. Jujur saja, sebenarnya ada apa sih? Ada apa, kenapa seorang Mahfud MD yang harusnya taat dengan ajas tadi, putusan pengadilan dia nggak benar. Dan dia tahu juga kalau putusan sudah ingkrah, tidak boleh dihalang-halangi, tetapi dia menghalang-halangi dengan cara mengintervensi. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Jadi kalau kita nggak beritakan ini, nggak kita sampaikan ini, akan menjadi suatu bias di tengah-tengah masyarakat. Kemarin ini udah bisa kita mohon kok seperti ini lagi kembali. Jadi inilah yang mesti kita sampaikan. Supaya juga
instansi-instansi terkait tahu. Boleh dong itu, DPR RI Komisi 3 itu mempertanyakan kepada Mahfud MD terkait konferensi persnya itu. Apa boleh lembaga eksekutif, ya Menko Polhukam kan jajarannya di lembaga, mengintervensi lembaga yudikatif untuk meminta supaya tidak lakukan eksekusi tanpa alasan yang sah menurut hukum. Ini menjadi satu pertanyaan besar bagi kita semua. Harusnya ya, Mahfud MD, Bapak Mahfud MD harus berpihak kepada yang benar secara hukum. Lah orang sudah diputus sampai berapa tingkat? Nah ini yang harusnya dibela. Ini kok berpihak sebelah dia harus awalnya berada di tengah, tapi begitu ada proses hukum, dia harus tunduk dan patuh kepada putusan hukum dari Bapak Mahfud MD, ya. Pada menit keberapa nanti bisa kita lihat, ada seperti ini komentar beliau. Ada prinsipnya, ada pernyataan sebagai berikut. Prinsipnya, Presiden mengarahkan. Nah, kita lihat, prinsipnya Presiden mengarahkan kalau negara mempunyai kewajiban hutang kepada warga negara masyarakat dan itu sudah mempunyai putusan pengadilan berkekuatan hukum inkrah, maka negara wajib membayar dan jangan terlalu lama membayar. Ya, itu komentar beliau di tanggal 8 Juni.